Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di kota Semarang ya, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini saya berada di Jalan Gajah Raya ya, pemirsa. Pada pagi hari atau subuh bisa pemirsa saksikan ya, Jalan Gajah Raya ya. Ini berada di Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang begitu. Dan jalannya ini jalan cor-coran ya, artinya bukan aspal ya pemirsa. Dan pada pagi hari ini sudah terlihat aktivitas warga begitu yang baru saja menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat Islam di Semarang ini. Dan di belakang saya ini adalah Masjid Agung Jawa Tengah atau Masjid Agung Semarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ajak pemirsa untuk masuk ke dalam ya. Dan kita jalan-jalan dulu di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah ini. Nah, ini ada tulisannya pemirsa. Ya, selamat datang di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Ada sponsornya Pegadaian ya. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Sebenarnya mengatasi masalah dengan masalah itu ya. Kalau mengatasi tanpa masalah itu tanpa harus menebus ya. Tapi kan setelah itu menebus ya. Nah, oke, intermezzo aja itu ya. Mohon maaf loh Pegadaian. Nah ini pemirsa, ini jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi setiap provinsi begitu, khususnya di Jawa ini memiliki ikon yaitu berupa masjid begitu ya. Karena masjid ini adalah sebagai tempat ibadah untuk umat Islam begitu ya, yang sifatnya luas ya. Kalau sempit itu kan musola, langgar, surau dan lain-lain. Dan ini merupakan masjid provinsi begitu ya. Sebagaimana kalau di Jakarta, itu Masjid Istiqlal, Masjid Nasional ya, termasuk di Surabaya Masjid Al-Akbar. Nah, kemudian di Bandung kemarin saya ke Masjid Al-Jabar juga. Kemudian di Solo ada Grand Sheikh Mox, Masjid Syekh Zayed begitu. Kemudian di Jogja juga demikian. Nah, ini ada Masjid Agung Jawa Tengah atau Masjid Agung Semarang. Sekali lagi lokasi ini terletak di Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang begitu ya, Jalan Gajah Raya. Nah, saya ajak masuk ke dalam pemirsa. Ini gerbangnya ya. Ini selesai melaksanakan ibadah sholat subuh begitu ya. Pada pagi hari ya. Pagi hari sekali fis sobahil bakir begitu. Nah, ini pemirsa. Kita masuk di sini. Ada pos di sini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi saking Malang, Pak. Asli mriki panjenengan? Nggih, oh, nggih. Niki tiap subuh begini rame atau hanya akhir pekan Sabtu Ahad, Mas? Akhir pekan biasanya. Oh, akhir pekan ya. Oh. Jumat, Sabtu, Minggu biasanya. Nggih dengan Mas Vicky. Mas Vicky, Pak nuwun sewu. Pak Subur. Pak Subur. Waduh. Semoga subur semua pemirsa, subur rezekinya, subur kesehatannya. Mas, ini dari mana aja itu ada banyak bis itu biasanya? Itu dari luar kota semua. Oh, luar kota ya? Ya. Oh, biasanya kota di Jawa Tengah atau di luar Jawa Tengah? Luar Jawa Tengah. Oh, luar Jawa Tengah ya? Mungkin dari Jawa Timur, Jawa Barat begitu ya, yang singgah di Semarang, subuhan di sini. Oh, kalau hari biasa kayak Senin, Selasa, jam kerja nggak begitu ramai seperti sekarang ya? Oh ya, mohon izin mau masuk ke dalam Pak nggih. Nah pemirsa, ini ada rukun Islam ya pemirsa, yang ada di jalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah begitu. Ini yang pertama ada syahadat ya. Ini syahadatain, 2 kalimat syahadat. Orang dikatakan beragama Islam kalau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah begitu ya. Kemudian rukun Islam yang kedua ini ada sholat begitu. Ya, jadi sholat fardu ya, sholat 5 waktu, sholat maktubah begitu. Nah, jadi ini merupakan kewajiban yang paling utama begitu ya.
Karena sholat ini ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat ya. Jadi apa namanya, sholat ini disyariatkan pertama kali ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj ya, Isra Mi'raj begitu, menerima perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu, dan kiblatnya menghadapnya adalah di Ka'bah ya, di Masjidil Haram ya, di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi ya. Kemudian sebelumnya kiblat pertama adalah di Masjid Al-Aqsa, yaitu di Baitul Maqdis di kota Yerusalem begitu, di Palestina ya. Mudah-mudahan Palestina secepatnya bisa tenang ya di sana ya, di Timur Tengah ya. Oke, saya nggak bahas itu. Nah, kemudian rukun Islam yang ketiga ini pemirsa, ini pakai bahasa Arab ini, yaitu shaum, yaitu puasa ya, yaitu puasa di bulan suci Ramadan begitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada zakat begitu ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal begitu ya. Nah, kemudian yang kelima ini adalah haji bagi yang mampu ya. Manis tato'a begitu ya. Ilaihi sabila, lah ini haji. Kalau haji kecil namanya umroh ya. Jadi kalau haji itu bisa dilaksanakan dilaksanakan ketika bulan Dzulhijjah begitu, dan ada wukuf di sana di Padang Arafah. Sedangkan kalau umroh bisa di setiap saat waktunya dan tidak ada wukuf di sana pemirsa ya. Oke, nah saya langsung masuk ke dalam. Nah, ini pemirsa, ini adalah Menara Al-Husna ya, atau Asmaul Husna begitu, diambil dari kata Asmaul Husna, nama-nama Allah begitu. Tinggi menara ini adalah 99 meter ya. Jadi 99 meter, sesuai dengan jumlah Asmaul Husna begitu. Nah, ini pada subuh belum dibuka pemirsa. Ini di lantai dasar ini ada museum begitu ya. Museum Perkembangan Islam begitu. Masih dibuka nanti ya. Kemudian di lantai yang ke-18 itu katanya ada ini. Nah, itu bisa berputar 180 derajat atau 360, saya kurang jelas. Itu ada kafe di sana. Tempat untuk ngopi pemirsa ya. Ngopi tidak harus minum kopi ya. Walaupun minum teh, susu, jahe itu namanya ngopi ya. Mengalami perluasan makna kata amelioratif. Kemudian di lantai paling atas sana, di atasnya lantai 19, itu ada ini. Kalau lantainya jumlahnya ini ada 20 pemirsa, mohon maaf. Sedangkan kalau untuk tingginya 99 meter, namun 20 lantai. Di lantai 18 tadi ada kafe, saya ulang. Kemudian di lantai 19 itu ada tempat untuk ru'yatul hilal ya, melihat hilal untuk menentukan awal bulan Hijriah begitu ya. Nah, kemudian ada yang paling atas sana, saya kurang tahu itu, yang di lantai ke-20. Tingginya 99 meter jumlah Asmaul Husna, namun untuk jumlah lantainya ada 20 ini pemirsa. Ya, ada liftnya itu di dalam menara ini mungkin ya. Nah, oke, kita langsung masuk ya. Nah, pemirsa, kalau pada akhir pekan seperti ini banyak sekali rombongan dari luar kota ya yang menggunakan kendaraan ini seperti bis, bisa pemirsa saksikan, yang baru saja melaksanakan sholat subuh begitu ya, secara berjamaah di masjid ini ya. Situasinya seperti ini di parkirannya sangat luas sekali pemirsa. Nah, saya ajak masuk ke dalam begitu. Nah, masjid ini pemirsa itu mulai dibangun pada tahun 2001 ya, peletakan batu pertama begitu. Kemudian 2002 begitu ya, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Waktu itu Gubernur Jawa Tengahnya Pak Mardianto, Gubernur Jawa Tengah. Kemudian peresmian masjid ini selesai dibangun yaitu tahun 2006 ya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY begitu. Nah, ini pelatarannya pemirsa, pelatarannya.
Jadi ini sekali lagi menaranya ya, Menara Al Husna 99 meter, ada 20 lantai. Nah, kita lihat dulu prasastinya di tengah. Sekali lagi ini pada waktu subuh pemirsa ya. Jadi setelah ini matahari akan terbit begitu ya. Jadi tulu'us syamsi, karena sudah selesai waktu sholat subuh. Nah ini pemirsa, prasasti dari Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT ini. Jadi Grand Mosque of Central Java. Ya, ini ada logo negara ya, lambang negara, Garuda Pancasila di atas. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah diresmikan pada hari Selasa 14 November 2006 atau 23 Syawal 1427 Hijriah oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Nah, ini prasastinya pemirsa. Nah, seperti ini. Nah, ini pemandangan di depan tadi pada pagi hari. Nah, saya ajak ke sana dulu sebentar sebelum masuk ke masjid. Mudah-mudahan Anda yang belum pernah ke Masjid Agung Jawa Tengah ini, video ini bisa menjadi wawasan ya untuk pemirsa. Mungkin bagi yang sudah tahu ya hiburan lah ya, dan sekaligus menjadi semacam motivasi barangkali untuk kesini lagi ya, khususnya bagi pemirsa yang beragama Islam. Nah, ini ada beduk pemirsa ya. Jadi ini benda yang secara tradisional ya, sejak masa kerajaan dulu, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram, maupun saat ini pada masa kesultanan ya, Jogja, Surakarta begitu, untuk penanda masuknya waktu sholat dan dimulainya azan begitu. Beduk yang terbuat dari kulit sapi biasanya pemirsa ya, atau lembu ya. Nah, itu di sana ada miniatur Ka'bah ya, yang merupakan kiblat ketika sholat begitu ya, di Masjidil Haram ya, di Mekah Al Mukarramah. Kemudian pemirsa, saya ajak geser. Nah, di kanan kiri masjid ini ada ruang pertemuan pemirsa ya. Ada office hall, ada convention hall ya. Kemudian ada library, perpustakaan. Kemudian di bawah masjid ini saya lihatkan sebentar kepada pemirsa, ada tempat parkir yang sangat luas begitu, baik untuk roda 4 maupun roda 2 ataupun roda 5 dan seterusnya ya. Nah, seperti inilah itu tadi miniatur Ka'bahnya terlihat jelas di sini pemirsa. Nah, ini. Oke. Nah, ini tempat parkirnya. Ini parkir yang lokasinya di bawah masjid. Ya. Nah, begitu. Ada atapnya, tidak kehujanan. Tapi kalau yang di sana, kalau panas, kalau hujan ya, tapi rindang di sana, ada pohonnya begitu. Jadi terserah jamaah mau parkir di mana begitu. Kalau lebih cepatnya memang di luar. Tapi untuk menghindari panas atau hujan ketika musim penghujan, maka ya lebih aman parkir di bawah begitu ya pemirsa. Nah, oke. Ini sudah matahari mulai menyingsing ya, dan cuaca cerah. Kemudian suhu udara agak hot ya di Semarang. Nah, begitu. Nah, ini ada undak-undakan pemirsa. Kita lihat, ini masih area di mana kita memakai alas kaki ya, baik itu sandal, anal maupun sepatu atau al-khida masih boleh di sini. Kalau di dalam sana nanti ada area suci begitu. Nah, pemirsa, seperti ini. Nah, pemirsa bisa pemirsa saksikan, itu ada payung yang mana itu
tiruan ya dari Masjid Nabawi di Madinah di Arab Saudi sana, Saudi Arabia, yang mana payungnya itu akan mekar atau akan mengembang ya ketika waktu-waktu tertentu, tidak sembarang waktu seperti sekarang ya. Terutama ketika ada acara misalnya yang membutuhkan jamaah yang banyak, membutuhkan tempat yang luas, karena kalau di masjid sana tidak cukup maka akan sampai ke sini lah, biar tidak panas, tidak hujan, maka payung ini akan dimekarkan begitu. Membutuhkan energi yang cukup besar ya, berupa listrik begitu. Dan ketika waktu-waktu biasa seperti ini tidak dimekarkan ya pemirsa. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ya mingkup begitu. Nah, kemudian di pelataran masjid ini, pelataran pemirsa ya. Jadi kemudian ini ada tiang ya pemirsa seperti ini. Kemudian ada lafaz-lafaz Al-Quran di atasnya begitu yang mengelilingi ya pemirsa. Nah ini, nah tiang ini pemirsa, ini kalau dihitung jumlahnya adalah 25 ya. Jadi khamsah wa isrun 25 yang melambangkan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Perbedaan nabi dan rasul itu apa? Nah, kalau nabi menerima wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, sedangkan rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan nabi dan rasul. Persamaannya sama-sama menerima wahyu begitu pemirsa ya. 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Isa, Nabi Muhammad ya, yang wajib kita ketahui. Ini sebagai salah satu rukun iman yang wajib kita ketahui begitu ya. Selain rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah begitu ya. Yang wajib kita ketahui ada 10. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang wajib kita ketahui ada 4 ya. Ada kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa, kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad ya. Kalau malaikat tadi ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir, Rokeb Atid, Malik Ridwan begitu. Kemudian yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah ya, 25 yang wajib kita ketahui. Kalau yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang 6 iman kepada qada dan qadar Allah ya. Nah seperti ini pemirsa. Nah ini ada tulisannya, Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tetenger. Tetenger itu tanda alamat kalau dalam bahasa Arabnya. Kembalinya tanah wakaf Bondo. Bondo ya, Bondo itu kan harta. Masjid Besar Kauman ya, Semarang, dibangun sejak 6 September 2002 atau 28 Jumadil Akhir 1423 Hijriah, dan selesai pada tanggal 14 November 2006 atau 23 ya. Ini mungkin keliru ini ya, dibunderi ini. Berarti berapa itu? 28 ya. Syawal 1427 Hijriah. Yang betul yang prasasti yang Pak SBY tanda tangani tadi ya, di Semarang ini 17 November 2006 atau 26 atau 25 Syawal 1427 Hijriah. Memang prasasti seperti ini tidak boleh salah pemirsa ya, karena kan menjadi petunjuk bagi banyak orang, bahkan dibaca begitu ya. Jadi dalil makalah al-insanu mahalul khotok wa nisyan, manusia ini tepatnya salah dan lupa ya, itu tidak berlaku begitu. Termasuk di surat seperti ijazah, SIM, KTP itu kalau salah ya harus dibetulkan begitu ya. Nggak boleh kemudian dimakfu begitu ya, harus diralat, diedit atau disunting. Nah seperti ini pemirsa pagi hari. Memang masjidnya di dalam ini tidak begitu luas pemirsa, tetapi yang luas ini pelatarannya begitu ya. Dan pemirsa saya jelaskan secara singkat bahwa masjid ini arsitekturnya itu terdiri dari 3 macam ya, campuran begitu ya. Dari arsitektur Jawa, kalau melihat bangunannya itu mirip Masjid Demak begitu ya.
bangunan lama begitu, padahal itu bangunan baru semua ini. Kemudian kalau bicara tentang pilar-pilar, kemudian juga payung seperti ini, itu arsitektur Arab ya. Kemudian di dalam itu ada ukiran-ukiran seperti Romawi ya, arsitektur Romawi. Jadi arsitektur Jawa, Arab, dan Romawi begitu ya. Kalau bicara Romawi, ada Romawi Timur dulu Konstantinopel, sekarang Istanbul Turki. Romawi Barat itu ya Italia, Roma ya pemirsa. Oke. Jadi kebudayaan tertua itu ada Persia, ada Romawi begitu ya. Oke. Nah, ini ada gedung convention hall di sini, pemirsa. Nah, saya tunjukkan. Dan di sini ada tempat penginapan juga ya, untuk para musafir yang ada di masjid ini untuk beristirahat, kemudian juga mandi dan seterusnya ya. Ini ruang pertemuan, convention hall ya, untuk halakoh, seminar dan seterusnya. Ini, nah, ini gedung convention hall, pemirsa. Kemudian yang di sebelah sana ada, bedanya apa ini? Convention hall, convention ini kan ya untuk seminar itu, ruang pertemuan. Oh, ini kantornya, office hall yang di sebelahnya ini. Nah, masjid ini sudah lumayan lama ya pemirsa ya. Jadi awal-awal reformasi dulu, 2001 selesai 2006 ya. Nah, dan ini merupakan batas suci ya pemirsa, kawasan Masjid Agung Jawa Tengah begitu. Nah, batas suci, mohon sepatu sandal dilepas ya. Ya, oke. Kemudian ini ada office hall ya. Jadi bentuk bangunannya sama. Bentuk bangunannya sama, artinya tidak berbeda ya. Nah, ini gedung office hall. Itu tulisannya pemirsa bisa baca sendiri itu. Ya. Kalau office itu kan artinya kantor. Sedangkan hall itu kan balai ya. Ya, semacam pertemuan aula gitu loh. Ya kan? Kalau balai kota kan city hall. Office hall berarti ya kantor balai. Mungkin di sini yang sifatnya administratif. Yang di bawah sana itu pemirsa, di bawah tadi convention hall itu ada gedung Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga ini adalah sunan yang terkenal di Jawa Tengah selain Sunan Muria dan Sunan Kudus, yang memiliki nama asli Raden Sahid ya pemirsa. Kemudian beliau itu putra Tumenggung Wilwatikta atau Adipati Aryo Tejo, kemudian ayah dari Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang namanya diabadikan menjadi nama perguruan tinggi Islam di kota Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kalau dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Sedangkan di sini gedung office-nya ini pemirsa, hall-nya ini di lantai 2 namanya itu Gedung Sunan Tembayat atau Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran ya. Jadi wali yang termasuk bukan Wali Songo ya. Kalau Sunan Tembayat itu, Sunan Pandanaran pemirsa udah tahu makamnya di Gunung Jabal Kat sana ya. Di mana itu? Di Klaten ya. Nah, oke. Kita masuk ke dalam. Alas kakinya dilepas di sini pemirsa. Tidak ada tempat alas kaki kayaknya di sini. Tapi sepertinya aman di sini. Pemirsa tidak perlu takut untuk kehilangan sandal atau sepatu ya. Karena tentu kita berhusnudzon orang yang kesini untuk sholat begitu, untuk beribadah. Nah, ini lantainya bersih pemirsa, sehingga pemirsa bisa saksikan para jamaah bisa bersantai, duduk dan seterusnya. Coba saya tanya mereka ini. Nah, dari mana mas? Pesantren mana? Depok. Oh, Depok, Jawa Barat pemirsa. Iya iya. Kelas berapa ini? Kelas 3. SMP. SMP apa madrasah sanawiyah? SMP. Oh, SMP. Ini tujuannya mau kemana? Mau ke Malang. Oh, ke Malang. Iya. Oh, saya orang Malang. Kemana ke Malang? Ke Pandaan. Oh, itu Pasuruan. Terus Iya. ke Batu. Ya. Rasa sunnah. Oh, naik bis ya tadi ya? Iya. Oh, bisa bahasa Arab?
pesantren kan? Sedikit. Saya yakin takit antum tastati antatakallam al-lughah al-arabiyah. Walau qalilan, walaupun sedikit. Can you speak Arabic language? Bisa ya bahasa Arab. Nah, berapa kali di masjid ini, Mas? Baru pertama. Oh, pertama. Ini mampir aja di sini. Oh, sholat subuh aja ya. Berapa bis tadi? Satu ya. Berapa yang ikut temannya? 24. Oh, bis mini. Oh, bukan bis besar. Iya ya. Jadi ke Pandaan, Pasuruan, terus ke Malang ya. Kelas berapa ini tadi? 3 SMP. Oh, 3 SMP. Iya ya ya. Bagaimana kesannya di masjid sini tadi sholat? Oh, iya ya ya ya. Sudah foto-foto tadi? Nanti. Oh iya ya ya. Oke, Dek, gitu aja ya. Hati-hati ya. Oke. Pemirsa, kita lanjutkan ke sana. Nah, itu masjidnya sudah ditutup, pemirsa. Ya. Karena waktu sholat subuh sudah selesai begitu pintunya. Nah, mudah-mudahan masih bisa masuk ke dalam. Kalau tidak bisa ya di pelataran aja. Karena tadi waktu subuh kan kita sholat, tidak memungkinkan saya ngevlog gitu kan. Jadi ibadah ngevlog ya. Tapi ya harus bisa ngatur waktunya. Jangan sampai kemudian lebih mengutamakan ngevlog begitu pemirsa ya. Nah, ini sekunder aja ya untuk pemirsa. Nah, ini pemirsa, kalau lihat gaya arsiteknya kan kayak ini bangunan lama yang direnovasi begitu. Ini enggak, ini bangunan baru ini sesungguhnya. Karena lahan ini dulunya persawahan. Sebagaimana keterangan penjaga tadi di depan bahwa ini persawahan begitu yang tanahnya dibebaskan begitu ya. Kemudian dibangun menjadi masjid oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah begitu ya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, oke, tempat wudhunya di bawah, pemirsa, di sini. Terus kemudian dari tempat wudhu ada langsung tangga begitu ya untuk menuju ke tempat sholat begitu. Tapi kalau pintu depannya yang di sini begitu. Nah, tempat wudhunya di bawah ya. Oke. Nah, ini ada tangga untuk penyandang disabilitas pemirsa, atau yang berkebutuhan khusus ya. Nah, kemudian kalau yang ini untuk pintu utamanya di sini ya. Mungkin sudah dikancing ini ya. Sebenarnya kalau masjid begini jangan dikancing ya. Nah, pemirsa, nah, di dalamnya seperti ini. Mungkin pemirsa saya ajak lewat pintu di bawah itu. Karena pintu yang depan sepertinya sudah terkunci begitu. Nah, seperti ini pelatarannya. Kalau tempat sholatnya hanya di sini. Tetapi kalau ditambah pelataran ini, kalau untuk sholat bisa kurang lebih kapasitasnya 15.000 jamaah ya, pemirsa. Untuk sholat itu di sini. Nah, pagi hari ya pemirsa, ini waktu yang sangat barokah begitu ya, dan barokatun wan najah begitu ya. Nah, oke. Karena terkunci kita masuk lewat samping itu di dalam. Nah, Pak, jadi dari berbagai daerah pemirsa singgah begitu ya di Masjid Agung sini begitu. Ini ada tempat wudhu yang di luar. Nah, kita lihat yang di bawah pemirsa. Nah, oke. Seperti ini. Nah, lampunya sudah dimatikan. Kalau tadi waktu subuh masih nyala ya, karena matahari udah terbit begitu. Ini pintu pemirsa tadi terputus.
Ini ada tata tertib di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah. Nun Sewu mau melihatkan tempat wudhu aja sebentar, Mas. Iya. Tadi terputus videonya. Nah, ini pemirsa, ini tempat wudhu untuk pria di sini. Nah, ada wastafel, toilet dan seterusnya. Saya tidak akan ke sana. Kemudian untuk jamaah pria masuknya di sini langsung menuju ke tempat sholat ya. Tapi mohon maaf pintunya ditutup sudah karena mau dibersihkan. Kalau yang jamaah wanita di sana, ini jamaah pria lir rijal, yang wanita di sana lin nisa ya. Oke, saya kembali ke depan. Saya lihatkan aja dari pintu begitu. Kemudian saya akhiri video ini. Nah, tuh. Matur suwun, Mas. Iya, monggo. Nah, ini ada tulisan Pesantren Tahfidz Al-Quran pemirsa ya. MAJT itu Masjid Agung Jawa Tengah, Basnas Jateng. Nah, kita keluar dulu ya. Exit, khuruj. Nah, kita kembali. Saya akhiri video ini di depan masjid lagi aja, karena ternyata tidak bisa masuk tadi. Di sini pun juga sudah terkunci. Katanya petugasnya tadi mau dibersihkan ya. Nah, ini pemirsa sudah terang, matahari sudah sudah kelihatan dan sudah tidak lagi gelap. Nah, tempat sholatnya seperti ini, saya lihatkan aja dari luar pemirsa karena udah terkunci, Mas. Nah, seperti ini kalau di dalam. Tadi waktu sholat subuh saya tentu belum bisa ngevlog pemirsa ya, saya lihatkan dari sini aja. Nah, selesai sholat subuh tadi jamaah banyak yang baca Al-Quran begitu ya. Tadarus atau deres, kenapa? Setoran, Pak. Oh, setoran. Nggih. Nah, seperti ini Kameranya belakang. pemirsa, ada tulisan Masjid Agung Jawa Tengah di sana. Nah, oke. Jadi bangunannya kelihatannya seperti bangunan lama, tapi sebenarnya juga baru. Jadi ketika 2001-2002 peletakan batu pertama itu, 2006 peresmian, ini bangunannya dulu adalah sawah ya. Bukan bangunan lama yang direnovasi, bukan. Tapi memang modelnya kalau melihat jendelanya, kemudian kayu, sepertinya bangunan lama begitu ya. Nah, pagi hari pemirsa. Baik, saya akhiri video saya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.